pagi adik-adik semua. Bertemu lagi di Sekolah Minggu Online pada Minggu pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu ini, kita mau doa pembukaan terlebih dahulu ya adik-adik. Kita mau siapkan hati kita mau lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu hingga sampai pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena kami bisa menjalankan sekolah minggu online walaupun kami harus berjauhan jarak ya Tuhan, tapi biarlah itu tidak mengurangi kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kami mau serahkan ibadah sekolah minggu pada hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhanku Yesus. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri, kita mau pujikan Dari Terbit Matahari. Ikuti gerakan Mbak Urmi ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Saya lagi adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik pasti punya cita-cita yang benar-benar pengen adik-adik wujudin. Nah, apa sih yang adik-adik lakuin supaya cita-cita yang adik-adik impikan itu bisa terwujud? Nah, selain berdoa kepada Tuhan, selain itu apa ya adik-adik? Nah, yang gak harus kita lupakan, adik-adik juga harus berusaha biar cita-cita yang adik-adik impikan itu bisa terwujud. Selain itu, kita juga harus berharap dan berdoa kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti wujudkan cita-cita adik-adik. Nah, adik-adik masih dengan bangkit berdiri, kita mau pujikan Bagaimana Aku Harus Mengatakan. Dengan gerakan ya adik-adik, musik. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, bantu aku mengatakan
kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya kita mau pujikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Musik. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas rahmat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu online hari ini. Dan Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di dalam sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati kami selama kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, untuk kami bisa mengikuti dengan baik. Dan Tuhan juga berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan berkati, Tuhan mampukan untuk bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Nah, untuk firman Tuhan hari ini, Mbak Devin mau mengajak kalian untuk membuka Alkitab di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Nah, Mbak Devin bacakan untuk kita semua ya. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah
Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah padaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Nah adik-adik, kita sekarang mau nonton film nih, film dari firman Tuhan ini tadi yang sudah kita baca. Yuk kita nonton filmnya yuk. Mujizat Buli-buli minyak. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Suamiku yang sudah meninggal pernah meminjam uang kepada seseorang. Sekarang, orang itu ingin mengambil kedua anakku untuk dijadikan budak. Kata seorang perempuan pada Elisa. Aku tidak punya apa-apa. Ya, kecuali sebuah buli-buli kecil berisi minyak. Pinjamlah bejana-bejana kosong dari tetanggamu. Kata Elisa. Sekarang, tuangkan minyakmu ke dalam bejana-bejana itu. Ketika perempuan itu menuangkan minyak dari buli-bulinya, minyak itu tidak habis-habis. Ia mengisi semua bejana di ruangan itu dengan minyak. Lalu perempuan itu pergi menjual minyaknya, membayar hutang suaminya, dan menyelamatkan kedua anak laki-lakinya dari perbudakan. Bagaimana mungkin ya, sebuah buli-buli kecil berisi minyak bisa mengisi banyak sekali bejana-bejana besar? Itu pasti mujizat. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita bisa tahu kalau ada seorang ibu yang sedang mengalami permasalahan yang serius. Ibu tadi punya 2 orang anak, dan anaknya itu mau diambil sama penagih hutang buat dijadikan budak karena ibunya tadi nggak bisa bayar hutang suami yang sudah meninggal. Nah ibu itu merasa sedih, ibu itu merasa kacau, ibu itu merasa gelisah, bingung harus bagaimana. Tapi apa yang dilakukan ibu tadi? Ibu itu memilih untuk tetap percaya sama Tuhan. Percaya kalau Tuhan pasti nolong ibu itu. Dan apakah Tuhan menolong ibu tadi? Iya, Tuhan menolong. Melalui siapa? Melalui nabinya yang bernama Nabi Elisa. Nah, dan ibu tadi juga taat sama patuh sama apa yang diperintahkan Nabi Elisa. Nabi Elisa menyuruh ibu tadi untuk meminjam bejana kosong milik tetangga-tetangganya. Nah, ibu itu ngumpulin bejana-bejana kosong dari tetangga-tetangganya. Habis itu Nabi Elisa menyuruh untuk pulang ke rumah, menutup pintu, kemudian menuangkan minyak ke dalam bejana-bejana yang kosong tadi. Dan apa yang terjadi? Bejananya menjadi penuh dengan minyak yang kemudian bisa dijual dan uangnya bisa dibuat untuk membayar hutang. Nah, kira-kira itu semua terjadi apakah karena
tapi mungkin permasalahannya yang berbeda. Mungkin dari kita ada yang saat ini sedang sakit atau sedang sedih karena nggak bisa ketemu teman gitu kan, sedih nggak bisa ketemu sahabat yang biasanya cerita sama teman, cerita sama sahabat, kita sekarang jadi nggak bisa. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 ini. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang menghadapi permasalahan dalam hidup kita ini, adik-adik? Kita harus tetap percaya sama Tuhan. Kita harus tetap percaya sama Tuhan kalau Tuhan bakal menolong kita, sama seperti ibu tadi. Dan pasti waktu Tuhan itu buat menolong kita itu pasti tepat, dan pasti itu yang terbaik buat kita. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang menghadapi permasalahan, adik-adik? Kita percaya sama Tuhan. Caranya gimana? Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Nah, selain itu di saat pandemi COVID ini juga kita harus apa? Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Kita harus patuh, kita harus taat. Adik-adik, dari semua permasalahan yang pernah kita alami, ada satu masalah yang paling besar. Apa itu? Dosa. Kita tahu bahwa dosa adalah maut. Nah, akan tetapi karena begitu besar kasih Allah pada kita, Tuhan itu rela untuk turun menjadi sama seperti kita, menjadi manusia. Tuhan rela untuk disiksa dan mati di kayu salib. Semua itu untuk menebus dosa kita semua. Dan karena kita sudah mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan, maka dari itu kita harus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertobat. Kemudian kita harus jadi anak yang baik. Anak yang baik itu kayak gimana, Mbak? Kita harus rajin berdoa, rajin komunikasi sama Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan. Nah, begitu adik-adik untuk firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau tutup dengan doa, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu kepada kami semua selama kami mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Kau memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan, melalui firman-Mu ini, berkatilah hidup kami, untuk kami menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal, selalu taat, selalu setia, selalu melakukan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin hidup kami, sertai kami, untuk kami dari hari ke hari bisa menjadi seturut dengan kehendak-Mu, bisa menjadi anak yang seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa. Oke, kita akan beraktivitas. Aktivitasnya membuat apa? Ya, Mbak Tias akan mengajak adik-adik buat membuat ini. Ini adalah suatu wadah, tempat ya. Nanti bisa adik-adik gunakan buat tempat alat tulis, ya kan? Atau tempat kertas atau tempat yang lainnya. Nah, tempatnya itu di sini Mbak Tias pakai mangkok mika. Mangkok mika ini, nah, kalau adik-adik di rumah adanya kayak gelas aqua, yang bekas aqua itu nggak apa-apa, atau yang gelas bekas pop ice, kalau adik-adik beli pop ice itu nggak apa-apa. Di rumah adanya apa, tempat plastik seperti ini,
apa aja bentuknya, maksudnya nggak harus bentuk yang seperti ini ya adik-adik ya gitu. Kita akan menghiasnya. Nah, kalau menghias itu selera adik-adik ya. Adik-adik mau menghias pakai apa aja itu oke-oke aja. Di sini Mbak Tias punya kertas scrap. Kalau adik-adik di rumahnya ada kertas lipat, nggak apa-apa pakai kertas lipat. Ada pita-pita, nggak apa-apa ada pita-pita. Terus ini Mbak Tias ada stiker-stiker. Nah, tuh. Caranya gimana Mbak Tias? Lah kalau menghias itu caranya macam-macam ya adik-adik. Nah, adik-adik silahkan hias ini jadi kreatif adik-adik sendiri. Bentuknya gimana, hiasannya seperti apa, menurut selera adik-adik. Nah, nanti kalau adik-adik sudah menghias ini ya, nanti adik-adik kasih tulisan. Nah, tulisannya apa ya Mbak Tias? Tulisannya seperti ini. Ini diambil dari Yakobus 2 ayat 22a yang bunyinya, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Nah, ini adik-adik ya. Oke. Nah, silahkan adik-adik hias tempat atau wadah itu tadi yang adik-adik di rumah punya apa, botol bekas aqua gelas atau bekas apa, ini bisa juga kayak bekas burger itu kalau adik beli burger, atau apa aja yang di rumah itu yang ada yang bisa kalian gunakan untuk tempat pensil, alat tulis dan lain sebagainya. Nah, itu kalian adik-adik hias sebagus mungkin ya. Mau pakai apa aja tadi di rumah, silahkan dilihat di rumah ada apa, gunakan. Misalkan contohnya itu ya Mbak Tias, apa ya Mbak Tias contohnya paling gampang adalah kertas lipat. Nah, misalkan kertas lipat atau Mama punya pita bisa diminta pita-pitanya, atau punya manik-manik boleh pakai manik-manik. Oke. Nah, itu kreativitas kalian ya yang di rumah. Oke. Nah, begitulah aktivitasnya. Mbak Tias tunggu dan lihat hasil karya adik-adik. Jangan lupa ditempel ayat ini tadi ya, Yakobus 2 ayat 22a. Yakobus 2 ayat 22a. Oke. Mbak Tias tunggu. Bye-bye. Halo, selamat pagi anak-anak. Mbah Mus percaya pagi hari ini pasti anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga sudah belajar untuk membuat aktivitas. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Masih ingat telepon ke Tuhan Yesus nomornya 510. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, saya menghadap hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kasih karunia, berkat, rahmat, anugerah yang telah Tuhan berikan pada kami semua. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah bersekolah minggu walaupun online. Tuhan, kami berharap kepadamu, kami mohon kepadamu Tuhan. Kami ingin sekali sekolah minggu tatap muka. Kami hanya berharap padamu dan kami berserah padamu dan kami berusaha Tuhan, supaya kami semuanya sehat, segera berakhir wabah yang mengering ini dari muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan, pimpin kami agar kami semuanya bisa berusaha, bisa bertemu dengan teman-teman kami. Kami bersyukur kami sudah bisa sekolah minggu online ataupun Zoom. Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau nanti kita sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Semua ini Bapak kami panjatkannya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.